Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Apa kabarnya? Baik. Baik. Oke, sebelum kita belajar, tolong ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Coba Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Intinya ada semua Oke, Ibu. hadir semua, baik. Jadi sebelum kita belajar nih, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Ini kan udah siang, pada ngantuk kan? Ya. Oke, jadi ice breaking kita enggak, kita tepuk ya. Jadi kalau ibu bilang ada tepuknya, kalian tepuk, oke? Enggak. Yuk, langsung aja. Kalian bersih. Contoh ya. Tepuk 1, enggak usah. Tepuk 2, tepuk 3. Gitu aja, enak kan? Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, iya yang kalau nggak ada tepuknya jangan tepuk. Kan bilang tepuk kan? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Maju sih, Bu. Maju sih. Maju sih. Dah, WC. langsung aja ya. Seru-seruan aja. Yang pertama nih, Ibu bagiin UKBM-nya buat kalian belajar. Nanti ya. Kabar terus. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat Praaksara. Dan nilai budaya masyarakat Praaksara. Nah, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa? Ibu, Ami izin toilet Ibu. Oke, silakan. Nah, jadi kita kemarin udah belajar tentang cara kehidupannya ya. Ya. Sekarang kita mempelajari tentang hasil-hasil dan nilai budaya dari masyarakat Praaksara. Nah, jadi zaman Praaksara itu berdasarkan biologi itu, maksudnya berdasarkan etnologi itu terbagi menjadi 2 zaman. Menurut hasil-hasil kebudayaannya, yang pertama adalah zaman batu, dan yang kedua adalah zaman Logam. Iya, zaman logam. Kenapa kok disebut dengan zaman batu? Ada yang tahu nggak? Saya. Apa? Karena segala sesuatu terbuat dari batu. Iya, betul. Jadi semuanya atau sebagian besar itu masyarakatnya menggunakan batu sebagai alat kehidupan Mereka. sehari-hari ya. Nah, zaman batu ini diklasifikasikan lagi menjadi 4. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum. Iya, Mesolitikum. Neolitikum. Iya, Neolitikum. Megalitikum. Iya, dan Megalitikum. Megalitikum. Oke. Jadi zaman batu ini terbagi menjadi 4 ya. Paleolitikum. Paleolitikum ini merupakan zaman batu tua di mana mereka itu masih menggunakan alat-alat batu yang masih sederhana. Mereka belum mengolah sama sekali alat batu itu. Ya pokoknya batu itu murni. iya batu murni. Contohnya alat-alat yang digunakan pada masa ini itu adalah terdapat di kebudayaan Ngandong. Yang Ngandong dan Pacitan. Yang alat-alatnya yaitu kapak genggam, ada kapak perimbas, kemudian ada ada kapak apalagi ada alat-alat serpi yang terbuat dari tanduk maupun duri-duri binatang. Nah, kemudian Mesolitikum. Nah, di Mesolitikum ini kebudayaan yang dihasilkan itu ada 2. Yang pertama ada pejabat medinger atau sampah dapur, sampah kerang. Kemudian yang kedua adalah Abyssos atau gua-gua manusia Praaksara. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Neolitikum atau zaman batu muda. Neo artinya muda ya. Jadi zaman batu muda ini alat-alat yang digunakan itu sudah mulai halus atau sudah halus malahan pada masa ini. Contohnya seperti alat-alat pertanian ada beliung persegi atau yang sekarang ini kita gunakan sebagai pertanian apa, Cang? Cangkul. Iya, cangkul itu merupakan sebuah rekonstruksi atau updateisasi dari masa Praaksara. Iya, kemudian yang keempat ada megalitik
Tikum. Nah, megalitikum ini diartikan sebagai mega artinya besar, litikum artinya Batu. Jadi dapat diartikan bahwa megalitikum ini merupakan Besar. iya zaman batu besar. Nah, pada zaman ini anak-anak itu kepercayaan sudah mulai ada. Nenek moyang itu sudah mengenal adanya kepercayaan. Jadi pada masa ini alat-alat yang dihasilkan itu berupa ada waruga, peti batu, peti kubur ya. Kemudian ada dolmen, ada menhir, dan kemudian berunda. Kalian pernah di Pugung belum? Nah, itu merupakan salah satu peninggalan masa megalitikum. Iya benar. Oke, kita lanjut ya ke zaman logam. Kenapa dinamakan zaman logam? Karena ya itu tadi mereka sudah mulai menggunakan logam sebagai alat-alat kehidupan. Nah, dibagi lagi nih. Ini anak-anak menjadi dua, yaitu zaman perunggu. Ya, perunggu dan Peringkat 3 Bu berarti Pak. zaman besi. Ya benar, zaman besi. Nah, ada yang bisa nyontohin zaman perunggu ini contohnya apa aja? Belum kau tahu kan? Uang koin gitu. Zaman perunggu. Ya, contohnya ada nekara. Nekara itu merupakan genderang manusia praaksara digunakan untuk memanggil roh nenek moyang. Nah, kemudian ada di zaman besi, contoh-contoh hasil kebudayaannya itu diantaranya ada pisau, ada sabit, ada golok, iya yang terbuat dari besi. Karet algoritma. Iya. Mungkin ini saja dapat disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup langsung aja kalian buka UKBM-nya yang kegiatan 1. Coba dibuka. Buka yo, buka. Ya, dibuka halaman yang kegiatan 1 ya. Kegiatan belajar 1. Jadi, ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Yang kelompok 1 itu mengerjakan kegiatan 1 ya. Nah, untuk yang kelompok 2, kalian mengerjakan kegiatan belajar 2. Jadi, yang kegiatan belajar 1 itu kalian memahami cerita, kemudian mengerjakan. Nah, kalau yang kelompok 2 ini amati gambar. Ada gambar ya? Kalian bisa lihat sendiri, ada gambar. Nah, ini tentukan ini gambar apa sih? Contoh nomor 1 kapak lonjong dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti kalau udah dipresentasikan ya. Ya, sip. Ibu kasih waktu 2 menit. Gimana, ada yang kesulitan nggak? Miko kayaknya mau kesulitan berhenti. Iya, Niko apa? dari tadi Bu. Suara kan belum nanti. Ini kayak terong malah. Kapak 3. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Iya, ini kelompok 1. Jadi yang kegiatan belajar 1. Ada yang kesulitan? Enggak, Bu. Tidak. Atau ada yang sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Oke, silakan maju ke depan. Oke, baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Iya. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, jadi untuk gambar yang pertama yaitu kapak lonjong. Yang mana gunanya kapak lonjong Bisa ini, dilihat satu persatu ya? digunakan Ya. untuk potong kayu. Lalu yang kedua yaitu kapak bergelas yang gunanya untuk menusuk hewan atau menggali tanah. Lalu yang ketiga yaitu kejoke mau dengar, yang mana ini merupakan sisa kulit kerang atau sampah. Lalu yang keempat yaitu batu pipisan. Batu pipisan ini digunakan untuk menghaluskan makanan. Lalu yang kelima yaitu nekara, yang mana gunanya untuk memanggil roh nenek moyang. Yang keenam yaitu abri sorceroce, Diperhatikan ya, gunanya Niko. yang merupakan ya. batu kerang. Lalu yang ketujuh yaitu ada dolmen yang digunakan sebagai meja sesaji. Lalu yang kedelapan yaitu kapak genggam yang gunanya untuk menusuk atau menggali. Lalu yang ke-9 yaitu ada waruga yang gunanya untuk sebagai peti mati. Lalu yang ke-10 yaitu ada kapak corong yang gunanya sebagai ritual keagamaan atau simbolis kebesaran. Lalu yang ke-11 yaitu ada kapak lonjong yang gunanya untuk memotong kayu. Lalu yang terakhir yaitu kapak corong atau jenis kandrasa yang mana digunakan sebagai ritual keagamaan atau simbolis kebesaran. Baik, cukup, terima kasih. Oke, kasih applause buat kelompok 1. Yeay!
Kelompok 2 udah selesai. Udah Ibu. Ya udah langsung aja maju ke depan. Jadi, yang pertama itu hasil-hasil kebudayaan pada zaman batu itu ada Pacita dan Ngandong. Yang kedua itu ada hasil-hasil kebudayaan batu pada masa Mesolitikum itu ada Kejawato, Madilar. Yang ketiga itu ada hasil kebudayaan yaitu dari Neolitikum yaitu kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan dan alat tembikar atau gerabah. Oke, sudah. Ya, kasih aplaus buat teman kalian. Yeay. Gimana, udah paham semua ya? Udah ngambil gambar, udah diskusi bareng. Nah, jadi ada yang bisa nyimpulin nggak materi kita kali ini? Ibu tunjuk, kalau nggak ada. Niko, mau nyimpulin? Ya Bu, Niko. Oke. Silakan Niko. Ayo. Atau ada yang lain? Aja lah Bu. Ya, silakan. Jadi untuk materi Bu hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa hasil-hasil dan nilai budaya di masyarakat Prasara itu terbagi yang pertama menjadi zaman batu Ya. dan memiliki 4 bagian yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Lalu yang kedua zaman logam, itu ada zaman perunggu dan zaman besi. Ya. Contoh dari zaman perunggu itu ada apa ya tadi lupa itu. Neka? Nekara Iya. Bu. Selanjutnya yang zaman besi itu contohnya kayak parang, cangkul, pisau, ada itu. Ya, benar sekali. Kasih aplaus buat kita semua. Yeay. Jadi kita tuh harus perlu mempelajari masa praaksara. Kenapa? Karena kita harus tahu asal usul dari manusia. Kayak tanaman, semakin tinggi tanaman, maka semakin dalam pula akar yang masuk ke bumi. Nah, tidak mudah terombang-ambing dari terpaan angin maupun bencana lainnya. Nah, seperti juga kita manusia harus tahu kebudayaan asal usul kita. Supaya apa? Kita mempunyai kesadaran dalam sejarah. Supaya apa? Identitas kita tidak hilang. Nah, seperti itu ya. Pokoknya pesan ibu itu selalu belajar dan berdoa. Jadi kalau belajar tanpa berdoa itu menjadi usaha yang sia-sia. Begitu juga dengan doa tanpa belajar akan menjadi doa yang kosong. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi di halaman terakhir ini ada tugas ya buat kalian kerjakan di rumah di kumpul minggu depan pertemuan ibu. Oke. Siap ya? Siap. Oke. Gimana seru pelajaran hari ini? Seru banget Ibu. Iya. Terus. Oke, jadi belajar terus ya. Semangat belajar karena orang sukses itu bukan orang yang pintar. Karena orang yang sukses itu orang yang mau selalu berusaha. Iya benar. Oke. Orang yang Baiklah. sukses itu ada orang dalam gitu. Iya. Tapi yang utama itu. Oke. Iya, siap. Oke, baiklah Bu Ayu, pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.